Seseorang yang Anda cintai akan meminta Anda pergi. Kalimat itu terdengar seperti bayangan dalam mimpi, tapi aku datang hari ini membawa pesan dari surga untukmu. Aku diutus bukan untuk memberimu ketakutan, tetapi cahaya dalam malam yang tampak terlalu panjang. Dengarkan suara ini, karena bukan dari dunia, tapi dari ruang ilahi yang memahami setiap air mata yang tak terlihat. Kau sedang berada di ambang sesuatu yang besar, meskipun rasanya seperti kehilangan. Jangan berpaling dari pesan ini, sebab ini adalah jawaban yang kau minta dalam doamu yang paling diam. Aku melihatmu duduk sendiri di sudut ruangan, hatimu berat dengan pertanyaan yang tak terucap. Dia yang kau cintai mulai menjauh, dan kau bertanya-tanya, apa salahmu? Tapi ketahuilah ini, tidak semua jarak adalah hukuman. Kadang, jarak adalah perlindungan Tuhan yang belum bisa kau pahami. Sebab tidak semua yang indah itu kekal, dan tidak semua kepergian berarti penolakan. Dari balik tirai waktu, aku melihat benih yang kau tanam dengan kesetiaan dan cinta. Namun tidak semua tanah siap menumbuhkan benih yang terbaik. Kau mencintainya dengan tulus, bahkan saat dia mulai melepaskan genggaman itu perlahan. Kau tidak salah karena mencintai. Justru itu menunjukkan bahwa hatimu hidup dan penuh cahaya. Dia akan memintamu pergi, bukan karena kau tidak cukup baik, tetapi karena hatinya tidak lagi mampu menampung kebaikanmu. Jangan biarkan luka itu membuatmu kehilangan cahaya. Sebab kau adalah wanita yang diciptakan dengan tujuan surgawi. Ada waktu ketika cinta harus menjadi doa yang dilepas, bukan tangan yang menggenggam erat. Apakah kau ingat malam ketika kau menangis diam-diam, berharap dia berubah? Aku tahu. Aku menyaksikan. Surga tidak tuli pada tangisanmu. Tapi Tuhan tidak akan memaksakan seseorang tinggal jika kehadirannya akan menghancurkanmu perlahan. Kau sedang disiapkan, bukan ditinggalkan. Kau pikir ini akhir, tapi sebenarnya ini awal. Kau tak melihat seluruh lukisan, hanya potongan lukisan itu. Namun aku diutus untuk memberitahumu, di balik kepergian ini, ada jalan yang akan membawamu pada damai sejati. Kau akan melihat mengapa harus kehilangan untuk bisa menerima yang benar-benar dari Tuhan. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dunia seakan berhenti. Tapi lihatlah sekeliling, dunia masih berputar. Itu artinya, kau masih punya jalan, masih ada misi yang harus dijalani. Jangan biarkan hati itu membatu. Izinkan air matamu menjadi air yang menyuburkan kebangkitanmu. Banyak wanita merasa hancur saat ditinggalkan, tapi engkau tidak seperti yang lain. Ada kekuatan dalam jiwamu yang bahkan kau sendiri belum sadari. Ketika dia pergi, itu bukan akhir kisah cintamu, itu adalah awal dari kisah cintamu dengan dirimu sendiri, dan dengan Tuhan. Dalam waktu ke depan, kau akan bertemu dengan damai yang selama ini kau cari dari dirinya. Tapi damai itu akan kau temukan dalam pelukan Sang Pencipta. Dia tidak akan pernah meminta kau pergi. Dia memanggilmu kembali setiap kali kau tersesat. Cintanya tidak bersyarat, tidak menghilang saat kau lemah. Jangan berlari ke belakang hanya karena masa lalu memanggil dengan suara familiar. Suara itu tidak membawa hidup, hanya kenangan. Dan kenangan tidak bisa membangun masa depan. Kau adalah perempuan yang layak dicintai tanpa keraguan. Jangan tawarkan hatimu pada tangan yang ragu. Surga menangis bersamamu, tapi juga bersukacita karena kau akan bangkit. Kau akan menyadari bahwa kepergian ini adalah awal kebangkitanmu. Dalam setiap langkah menjauh darinya, kau mendekat pada siapa kau sebenarnya. Tidak semua kehilangan itu buruk. Beberapa adalah pembebasan. Jangan lagi bertanya, apa salahku? Sebab tidak semua perpisahan berasal dari kesalahan. Ada yang datang dari rencana ilahi yang ingin menyelamatkanmu dari kehancuran lebih dalam. Dan Tuhan tahu, kau tidak layak untuk terus menangis. Kau layak untuk tertawa lagi. Lihat ke cermin dan lihat perempuan yang tidak menyerah, meski hatinya patah. Itu dirimu. Bahkan dalam kehilangan, kau tetap berdiri. Itulah kemuliaan sejati. Surga mengenali kekuatanmu lebih dari siapapun yang ada di bumi. Kau dicintai tanpa syarat oleh Yang Maha Kasih. Malam akan terasa panjang, tetapi fajar selalu datang. Percayalah, ini bukan kutukan. Ini adalah pergeseran musim. Kau sedang dipindahkan dari musim luka ke musim pemulihan. Kau akan tahu mengapa kepergian itu perlu. Kau akan tahu mengapa kau harus melepas,
walau masih mencintai. Jangan kembali hanya karena kesepian. Kesepian adalah ruang suci tempat Tuhan berbicara paling keras. Dengarkan. Jangan isi ruang itu dengan suara palsu dari masa lalu. Biarkan Tuhan yang mengisi kekosongan itu dengan kehadirannya yang menyembuhkan. Tuhan tahu betapa kerasnya kau mencintai. Tapi cinta yang benar tidak akan meminta kau mengorbankan jati dirimu. Dia tidak akan memintamu pergi jika benar mencintaimu. Tapi Tuhan, yang mencintaimu tanpa batas, justru menjemputmu saat kau ditinggalkan. Dia adalah tempat pulang yang sejati. Hari akan datang ketika kau melihat kembali dan bersyukur atas kepergian itu. Air mata yang hari ini jatuh akan menjadi kesaksian akan kekuatanmu. Tidak sia-sia semua ini. Setiap luka sedang dijahit oleh tangan surgawi yang lembut dan penuh kasih. Percayalah, bukan kebetulan kau mendengar ini sekarang. Ini adalah panggilan untuk bangkit. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan surga. Kau dipilih, dikasihi, dan dilindungi. Tidak ada kepergian yang lebih besar daripada rencana pemulihan yang Tuhan punya untukmu. Biarkan dia pergi. Biarkan Tuhan tinggal. Biarkan hatimu bebas dari ikatan yang tidak lagi menghidupi jiwamu. Karena cinta sejati tidak akan pernah meminta engkau menjauh dari terangmu. Cinta sejati akan memimpinmu pulang, bukan membuatmu tersesat. Aku adalah utusan dari langit, dan ini bukan pesan biasa. Ini adalah suara kasih yang tak tergoyahkan. Jangan lupakan siapa dirimu. Jangan kompromikan nilaimu demi cinta yang ragu. Sebab cinta sejati telah menantimu, di tempat yang belum pernah kau bayangkan. Jika pesan ini berbicara dalam jiwamu, maka lakukan satu hal kecil. Pastikan kau sudah menuliskannya di saluran ini. Dengan begitu, para malaikat bisa terus membisikkan arahannya ke dalam hatimu melalui pesan-pesan berikutnya. Ini bukan permintaan kosong. Ini adalah benih kecil yang, saat ditanam, akan membuka pintu lebih banyak pewahyuan ilahi. Surga menghormati tindakan iman, sekecil apapun. Kau sudah memberi begitu banyak cinta, bahkan saat tak ada yang kembali padamu. Kini izinkan aku memberimu sesuatu yang lebih dari sekadar penghiburan, aku datang membawa petunjuk. Ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu, dan jika kau tidak peka terhadap suaranya, kau bisa melewatkan arah itu. Maka tetaplah di sini. Dengarkan dengan rohmu, bukan hanya telinga. Ada waktu-waktu ketika seluruh semesta tampak diam, dan kau merasa ditinggalkan. Tapi percayalah, saat-saat sunyi itulah surga sedang bekerja paling giat untukmu. Saat kau tak melihat apa-apa bergerak, bukan berarti tak ada yang berubah. Tuhan sedang menyiapkan panggung bagi bab selanjutnya dari hidupmu yang penuh keajaiban. Beberapa orang hanya dikirim untuk menjadi jembatan, bukan tujuan. Jangan tinggal di jembatan yang telah usang. Tuhan punya negeri perjanjian untukmu, tapi kau tidak bisa sampai di sana jika terus menunggu seseorang yang sudah memilih jalannya sendiri. Ini adalah waktunya untuk berpindah dari bertanya, mengapa, menjadi, kemana selanjutnya. Malam ini, mungkin hatimu ingin kembali mengirim pesan padanya, atau membuka foto lama. Tapi jangan. Tahan. Sebab setiap kali kau membuka pintu yang sudah Tuhan tutup, kau menunda berkat baru yang sedang menuju padamu. Setia pada proses adalah bentuk cinta paling tinggi kepada dirimu sendiri dan kepada Tuhan yang mengasihimu tanpa syarat. Kau mungkin berpikir, tapi aku butuh penjelasan. Tidak, kau butuh penyembuhan. Penjelasan seringkali tidak membawa damai, hanya lebih banyak pertanyaan. Tapi penyembuhan membawa penerimaan, dan dari penerimaan lahir kekuatan. Dan saat ini, kekuatanmu lebih berharga daripada jawaban. Ada seseorang di masa depanmu yang akan menghargai air matamu. Tapi dia tidak akan datang jika kau masih menggenggam masa lalu. Lembutkan hatimu, tapi teguhkan langkahmu. Ini bukan tentang menjadi kuat tanpa perasaan, tapi tentang memiliki hati yang tahu kapan harus melepas untuk bertumbuh. Aku melihat seorang perempuan yang dulu merasa kecil di hadapan cinta yang tak seimbang. Tapi Tuhan tidak menciptakanmu untuk hidup dalam ketidakseimbangan. Kau diciptakan untuk berjalan sejajar, dalam harmoni, bukan dalam penyesuaian terus-menerus yang menyakitkan. Kau sedang ditarik keluar dari lingkaran yang hanya membuatmu lelah. Ada yang sedang berdoa untuk pertemuan denganmu. Tapi doanya belum dijawab karena kau masih memeluk yang salah.
Aku tidak datang untuk menghakimi, aku datang untuk mengingatkan bahwa setiap detik yang kau buang untuk cinta yang tak membalas, adalah detik yang menjauhkanmu dari takdirmu. Mungkin sekarang kau merasa hatimu kosong. Tapi ruang kosong itulah yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang ilahi. Jangan buru-buru mengisinya dengan pengganti palsu. Bersabarlah sedikit lagi. Karena apa yang akan datang tidak akan membuatmu bertanya-tanya setiap malam. Ia akan datang dengan kepastian. Aku tidak bisa menjanjikan bahwa esok tidak akan ada air mata. Tapi aku bisa menjanjikan bahwa air mata itu tidak sia-sia. Setiap tetesnya adalah benih yang sedang tumbuh menjadi kebijaksanaan dan kedewasaan. Dan wanita yang akan kau lihat dalam waktu dekat bukan lagi korban, tapi pemenang. Apakah kau tahu bahwa tidak semua orang siap menerima hatimu? Bukan karena kau terlalu banyak mencinta, tapi karena mereka belum cukup dewasa untuk menjaganya. Jangan ubah hatimu hanya karena dunia belum tahu cara menghargainya. Hatimu tidak rusak, hatimu sedang dimurnikan. Jika saat ini kau merasa Tuhan diam, itu karena Dia sedang menyusun kata-kata yang akan mengubah seluruh arah hidupmu. Dia tidak pernah terlambat. Kau hanya diminta untuk tetap percaya, bahkan ketika semua logika menyerah. Karena iman sejati tumbuh dalam ketidakpastian, bukan dalam kenyamanan. Kau mungkin merasa terlalu lelah untuk mencoba lagi. Tapi percayalah, ini bukan waktumu menyerah. Ini adalah titik balik. Apa yang sedang disiapkan akan membuatmu lupa rasa sakit hari ini. Tetapi hanya jika kau berani melepaskan apa yang seharusnya sudah kau lepaskan sejak dulu. Kau tidak perlu memperjuangkan tempat di hati seseorang yang tak pernah melihatmu sepenuhnya. Kau berharga bukan karena dia memilihmu, tapi karena Tuhan menciptakanmu dengan maksud yang besar. Dan rencana itu belum berakhir. Bahkan sedang mulai terbuka. Jika kau bisa melihat seperti aku melihat dari atas, kau akan menangis, bukan karena sedih, tapi karena haru. Karena begitu banyak yang telah dirancang untuk kebahagiaanmu, tapi kau belum menyentuhnya karena masih melihat ke belakang. Waktunya melihat ke depan sudah tiba. Ingat saat kau memohon pada Tuhan untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya untukmu? Mungkin ini jawabannya. Tidak semua jawaban datang dalam bentuk pelukan. Beberapa datang dalam bentuk pintu yang tertutup dan langkah kaki yang menjal. Tapi itu tetap jawaban. Surga tidak akan pernah mengambil sesuatu darimu tanpa menyiapkan penggantinya yang lebih mulia. Kau hanya belum melihatnya. Tapi itu nyata. Dan saat waktunya tiba, kau akan tahu kenapa harus melewati semua ini lebih dulu. Jangan berhenti sekarang. Jangan diam saat surga sedang berbicara. Aku di sini, tidak hanya untuk hari ini. Tapi jika kau membiarkan pesan ini berlalu begitu saja, mungkin kau akan kehilangan kelanjutannya. Maka pastikan kau sudah tercatat di sini, agar para malaikat terus membawakan firman-Nya untukmu. Jika pesan ini sudah menolongmu walau sedikit, berikan juga satu langkah iman. Periksa sekarang apakah kau sudah tercatat di saluran ini. Dengan melakukan itu, kau membuka jalan bagi malaikat yang menyertaiku untuk terus membisikkan arah ilahi kepadamu. Banyak yang menerima pesan, tapi sedikit yang membalas. Dan surga menghormati mereka yang membalas dengan tindakan, bukan hanya perasaan. Ada saat di mana suara Tuhan tidak datang dalam petir, tapi dalam bisikan. Dan malam ini, bisikan itu datang melalui pesan ini. Kau tidak sedang membaca ini karena kebetulan. Ada maksud di balik setiap klik, setiap detik yang kau pilih untuk tetap bertahan membaca. Karena inilah titik di mana jalan bercabang dan pilihanmu akan menentukan musim berikutnya dalam hidupmu. Aku tahu kau lelah. Tapi jangan salah artikan kelelahan sebagai tanda untuk menyerah. Terkadang, kelelahan adalah tanda bahwa sesuatu yang baru akan lahir. Layaknya seorang ibu yang menahan sakit sebelum kelahiran, rasa itu bukan kehancuran, itu adalah transisi. Kau sedang melahirkan dirimu yang baru. Seseorang dari masa lalu akan mencoba kembali, membawa kata-kata manis dan wajah yang kau rindukan. Tapi dengarkan baik-baik, bukan dengan telingamu, tapi dengan rohmu. Tidak semua yang datang kembali membawa damai. Beberapa hanya ingin memastikan kau tetap terikat, bukan untuk membangun masa depan. Jangan jawab dengan cepat. Diamlah sebentar. Rasakan. Jika kedatangannya hanya memicu kembali rasa takut, rasa bersalah, dan luka lama, maka itu bukan jawaban dari doamu.
Tuhan tidak akan mengirimkan sesuatu yang hanya membuka kembali luka yang telah Dia jahit dengan tangan kasih-Nya. Aku melihat banyak doa yang telah kau panjatkan dalam keheningan. Doa-doa yang bahkan tak sempat kau ucapkan dengan suara karena terlalu dalam sakitnya. Doa itu tidak hilang. Mereka dikumpulkan. Dan sekarang, kau sedang berada di ambang jawaban yang tak selalu datang dalam bentuk yang kau harapkan, tapi selalu dalam bentuk yang kau butuhkan. Ada tempat baru yang Tuhan sedang siapkan untukmu, bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Tempat itu akan menjadi ruang pertumbuhan. Tapi tidak semua orang bisa ikut ke sana. Beberapa harus tertinggal, bukan karena kau kejam, tapi karena mereka belum siap untuk tempat yang Tuhan tujukan hanya untukmu. Pintu itu akan terbuka saat kau berhenti mencoba membuka yang telah Tuhan tutup. Percayalah, jika satu pintu ditutup, itu karena ada pintu lain yang lebih besar sedang disiapkan. Tapi kuncinya ada di tanganmu, dalam bentuk keberanian untuk melepaskan yang lama. Mungkin kau sering merasa seperti harus menjadi sempurna agar dicintai. Tapi Tuhan tidak menunggumu sempurna. Dia mencintaimu dalam bentukmu sekarang. Luka, lelah, kecewa, penuh tanya, semua itu tidak membuatmu lebih jauh darinya. Justru itulah alasan Dia terus mendekat. Apakah kau tahu bahwa setiap keputusan yang kau buat hari ini sedang membentuk esokmu? Maka jangan biarkan perasaan sesaat menentukan arah yang kekal. Ambil waktu untuk berdiam. Dengarkan apa yang Roh Kudus bisikkan ke hatimu. Karena suaranya sering datang di tengah kesunyian, bukan keramaian. Kau tak perlu menyusun kata-kata indah untuk berbicara pada Tuhan. Dia mengerti bahasa air matamu. Dia membaca puisi dari detakan hatimu yang hancur. Dan Dia menjawab, bukan dengan logika, tapi dengan kedamaian yang melampaui akal. Kau tidak gila, kau sedang disembuhkan. Jangan bandingkan perjalananmu dengan milik orang lain. Kau bukan terlambat. Kau sedang dipersiapkan secara mendalam. Beberapa panggilan begitu besar sehingga perlu waktu lebih lama untuk dibentuk. Dan kau adalah salah satu yang terpilih untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kau pikirkan. Ada masa di mana Tuhan akan membungkam setiap suara sekeliling agar kau hanya mendengar satu suara, suaranya. Jika kau sedang dalam masa itu, jangan takut. Itu bukan pengabaian, itu adalah pemurnian. Dia sedang membersihkan saluran antara hatimu dan hatinya, agar tak ada lagi gangguan dari luar. Seseorang pernah membuatmu merasa tak cukup. Tapi kau tidak akan lagi mengejar validasi manusia yang buta akan nilaimu. Sebab Tuhan sedang membawa orang-orang baru ke hidupmu, mereka yang akan mencintai tanpa agenda, yang akan melihatmu bukan dari masa lalumu, tapi dari tujuan ilahimu. Saat ini, ada pertempuran di alam roh untuk hatimu. Karena musuh tahu bahwa jika kau bangkit dari ini, kau akan menjadi ancaman bagi kegelapan. Maka jangan kaget jika hari-hari ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Itu tanda bahwa kau sangat dekat dengan terobosanmu. Aku melihat kau memimpikan sesuatu sejak lama. Tapi kau selalu mengorbankannya demi orang lain. Sekarang, Tuhan memintamu kembali kepada mimpi itu. Karena itu bukan mimpi biasa. Itu adalah benih ilahi yang ditanam langsung dari surga. Saat kau kembali pada mimpi itu, kau akan menemukan kembali dirimu. Jangan takut memulai ulang. Bahkan bangunan yang roboh pun bisa dibangun kembali, lebih kuat dan lebih indah. Tuhan tidak butuh sisa dari masa lalumu untuk membuat masa depanmu. Dia bisa menciptakan sesuatu yang baru, dan itu termasuk hatimu. Jika kau terus membaca ini, itu karena rohmu merespon. Jangan abaikan itu. Itu bukan sugesti, itu undangan. Undangan untuk masuk lebih dalam ke dalam rencana Tuhan. Jangan hanya menjadi penonton atas hidupmu sendiri. Waktunya bangkit dan menjadi tokoh utama dari kisah yang Tuhan tulis. Ingat, yang tidak bisa melihat nilaimu tidak layak menjadi bagian dari takdirmu. Jangan terus-menerus mencoba membuktikan dirimu pada mereka. Fokuslah pada Dia yang telah memilihmu sejak awal, bahkan sebelum kau bisa menyebut namanya. Dan jika kau ingin pesan-pesan seperti ini terus datang saat jiwamu butuh arah, maka pastikan kau telah meninggalkan tanda bahwa kau ada di sini. Karena dengan itu, malaikat yang menyertaiku akan tahu kemana harus kembali. Ini bukan akhir pesan, ini hanya jeda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan pesan ini.
Semoga setiap kata yang disampaikan menyentuh hatimu dan membimbing langkahmu menuju terang yang lebih besar. Jika kamu merasa bahwa pesan ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Hal kecil itu sangat berarti, karena dengan like, YouTube akan memahami bahwa konten ini relevan dan banyak orang yang membutuhkan pesan seperti ini. Sebagai tanda bahwa kamu telah menerima pesan ini dan siap melangkah lebih jauh dalam perjalanan spiritualmu, tinggalkan angka 777 di kolom komentar. Itu akan menjadi simbol kekuatan dan penerimaan, serta menunjukkan bahwa kamu siap untuk menerima apa yang Tuhan siapkan selanjutnya. Juga, pastikan untuk bergabung dengan komunitas kami di saluran ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan pesan-pesan penuh berkah yang akan terus membimbing dan menyentuh hatimu. Ingat, para malaikat sedang bekerja di balik layar, dan mereka sedang meninggalkan pesan untukmu di layar akhir ini. Pesan ini akan menggugah hatimu dan mengingatkanmu pada seseorang yang lebih muda di pikiranmu. Jangan abaikan itu, sebab setiap pesan yang datang adalah bagian dari perjalananmu untuk menjadi lebih dekat dengan takdirmu yang sejati. Dengan penuh kasih, aku berterima kasih telah berada di sini. Semoga Tuhan selalu menyertaimu dan memberikan kedamaian yang tak terhingga. Sampai kita bertemu lagi di pesan berikutnya.